Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukode Pramono dari kelas B dengan NIM 2021 30 138. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Kerusuhan Kanjuruhan dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Jadi yang pertama yaitu mengenai penyebab tragedi pada Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi dikutip dari detik.com bahwa Kapolda Jawa Timur yaitu Irjen Niko Afinta telah mengungkapkan bahwa terjadinya tragedi pada Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena adanya penumpukan massa. Dan kemudian fakta itu juga didukung oleh dari pernyataan dari Wiyanto Widodo dari Kadinkes Kabupaten Malang yang telah menyebutkan bahwa penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Sementara Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, menegaskan bahwa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan korban meninggal dunia karena desak-desakan yang terinjak. Jadi, seperti dari kata tiga ahli ini, dia menyatakan bahwa uh, terjadinya tragedi pada Kanjuruhan Malang ini bukan karena bentrok antar supporter, bukan karena kericuhan yang terjadi di antara supporter, melainkan karena adanya kepanikan pada saat tragedi itu yang menyebabkan orang-orang atau supporter yang ada di tribun itu berdesakan ingin keluar dari area stadion, makanya banyaknya terinjak-injak dan akhirnya sesak napas dan kekurangan oksigen. Kemudian pada jumlah korban tragedi Kanjuruhan Malang, tragedi berdarah di stasiun Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu tanggal 1 Oktober masih menyimpan banyak fakta yang belum terkuak. Peristiwa yang menewaskan ratusan jiwa tersebut bahkan menjadi perhatian dari dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, merilis data terbaru jumlah korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur hingga Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tercatat ada 131 korban tewas. Jadi dari tragedi pada saat itu sampai dengan hari Selasa pada tanggal 4 Oktober 2022 telah tercatat yaitu sebanyak 131 orang atau 131 korban yang telah kehilangan nyawanya akibat tragedi tersebut. Ya, jadi kemudian upaya apa? Upaya apa sih yang dilakukan oleh uh, sepak bola Indonesia? Ya, jadi ada upaya transformasi sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan menggambarkan kegagalan dalam memetakan, mengantisipasi, dan mengendalikan kerumunan massa, terutama saat sedang terjadi kepanikan. Melihat dari banyaknya faktor pemicu kekacauan situasi, permasalahan harus dilihat secara menyeluruh. Jadi pada saat setelah terjadinya tragedi tersebut, sepak bola Indonesia ini melakukan beberapa upaya untuk mentransformasi pada dunia sepak bola Indonesia. Yaitu yang pertama ada mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi dilakukan kayak pengaturan dan pengaturan dan pemeriksaan ulang di stadion yang biasanya digunakan dalam pertandingan sepak bola. Kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraan. Jadi tidak hanya pada pengaturan dan pengecekan fisik dari stadion tersebut, tetapi juga dilakukan evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaan pertandingan sepak bola itu terjadi dan juga prosedur-prosedur pengamanannya. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF untuk mencari dan menemukan serta mengungkapkan fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Jadi setelah terjadinya tragedi tersebut dibentuk sebuah tim untuk memeriksa, untuk mencari, untuk menemukan fakta-fakta atau penyebab dan hal-hal yang berkaitan tentang tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menekankan transparansi dalam penyelidikan. Jadi pada saat setelah pembentukan tim gabungan tadi,
itu dalam proses penyidikannya dilakukan secara transparansi dalam prosesnya, ya secara semua orang itu atau semua penikmat sepak bola itu dapat mengetahui hasil dari penyelidikannya. Selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila yang berkaitan tentang tragedi Kanjuruhan. Oke, jadi sila yang berkaitan yaitu yang pertama yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari maknanya sendiri, dari pemaknaan sila kedua ini itu mempunyai beberapa nilai-nilai. Yang pertama yaitu sila kedua sebagai kesopanan dan adab, sebagai rasa empati dan kasih sayang, sebagai nilai kesamaan derajat manusia, serta sebagai sarana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, pada nilai-nilai Pancasila kedua ini yang telah disebutkan tadi, itu diketahui bahwa dari perspektif Pancasila terhadap tragedi Kanjuruhan, itu telah melanggar beberapa nilai-nilai. Yang pertama itu terlebih pada aparat itu telah melanggar, atau pada pengamanan itu telah melanggar pada poin 2 dan poin 4 pada nilai-nilai yang telah disebutkan tadi, di mana mereka tidak memikirkan rasa empati dan kasih sayang jika melakukan tindakan melemparkan gas air mata ke bangku penonton. Dalam hal ini, aparat tidak memikirkan akibat dari tindakan tersebut yang hanya akan menimbulkan kepanikan di tengah-tengah penonton pada saat itu. Selain itu, hal ini juga tidak didasarkan ke poin 4 yang menjelaskan tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan. Namun di saat bersamaan, tidak hanya aparat yang salah, melainkan dari tindakan supporter juga tidak mencerminkan nilai pada poin 1, di mana di mana mereka tidak menghiraukan atau tidak memikirkan tentang adab dan kesopanan dalam melampiaskan kekecewaan mereka terhadap terhadap klub yang mereka favoritkan. Mereka tidak mereka tidak memikirkan tentang cara mereka dalam melampiaskan kekecewaan dan kesedihan terhadap tim kesayangannya tadi yang tidak bisa memenangkan laga pada kala itu. Kemudian nilai sila kedua yang berkaitan tentang insiden Kanjuruhan itu yaitu tentang sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini dari pemaknaannya juga mempunyai beberapa nilai-nilai, di mana sila kelima itu sebagai nilai kesadaran dan kepekaan sosial, sebagai sikap dan perilaku adil, sebagai ketentraman masyarakat, dan sebagai keadilan yang harus terus diperjuangkan walaupun sulit dalam mencapainya. Nah, pada nilai sila Pancasila kelima yang telah dijabarkan atau disebutkan ini, telah jelas diketahui bahwa dari perspektif Pancasila terhadap tragedi Kanjuruhan telah dinyatakan melanggar nilai atau beberapa nilai dari sila kelima. Kedua belah pihak, baik dari aparat, dari pengamanan, dari pihak yang menjaga keamanan pada saat itu, maupun dari pihak supporter, pihak pendukung, telah melanggar poin pertama pada nilai-nilai sila kelima tentang kesadaran dan kepekaan. Pada pihak aparat tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya itu bukan untuk menenangkan massa pada saat itu, melainkan akan membuat massa atau supporter tadi ini menjadi panik dengan cara mereka melemparkan gas air mata ke tribun ini tidak menenangkan, tetapi malah menimbulkan kepanikan yang nantinya itu akan menjadi salah satu penyebab dari tragedi ini, dan menambah ricuh jelas. Sedangkan dari pihak supporter tidak peka akan apa yang dilakukannya dengan turun ke dalam lapangan. Jadi ada beberapa website yang telah saya baca itu menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya juga tragedi adalah adanya supporter yang turun ke dalam lapangan pertandingan untuk melampiaskan kecewa dan kesedihannya dia. Itu yang tindakannya itu dia tidak pikirkan yang akan akhirnya nanti menyebabkan atau memicu aparat ini melakukan tindakan pengamanan. Nah, dan yang terakhir yaitu pada kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari
tragedi ini, yaitu melihat dari kejadian ini tidak ada pihak yang dapat dikatakan benar, baik dari pihak aparat ataupun supporter. Namun, jika dilihat dari aspek banyaknya korban, seharusnya aparat negara dapat memberikan tindakan yang lebih baik agar tingkat kekacauan supporter pada saat itu tidak membuat kepanikan atau tidak membuat kericuhan yang mengakibatkan terjadinya tragedi yang menghilangkan banyaknya nyawa pada saat itu. Nah, kemudian hal-hal yang dapat dipetik dari tragedi ini diantaranya menurut saya yaitu pertama, perbaikan prosedur dalam mengantisipasi kerusuhan. Jadi perbaikan prosedur baik dari prosedur pengamanan dan prosedur prosedur lainnya, prosedur pertandingan ataupun prosedur lainnya. Dan yang kedua, sikap dewasa dalam menghadapi berbagai hasil pertandingan. Jadi baik dari kubu supporter atau dari pihak supporter itu mempunyai sikap dewasa dalam menghadapi berbagai hasil pertandingan ketika klub atau ketika tim yang mereka favoritkan atau mereka idolakan itu mengalami kekalahan, mereka tidak meluapkan atau tidak melampiaskan kecewanya secara berlebihan. Dan begitupun juga ketika saat tim atau klub ini menang, mereka tidak terlalu meluapkan atau melampiaskan kesenangannya secara berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai overkapasitas dalam satu stadium harus lebih diperhatikan, dikarenakan dari beberapa website yang telah saya baca, yaitu salah satu juga yang menjadi penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan yaitu adanya overkapasitas dalam stadium yang telah disiapkan pada stadium Kanjuruhan Malang. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya mengenai makalah saya yang berjudul Tragedi Kanjuruhan berdasarkan nilai-nilai dan perspektif Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.